kan majikan saya, kamu cobalah cari agent yang kamu percaya. Kayak saya lihat Miss ya, yang video-videonya, alhamdulillah ya dapat pengalaman juga, dapat yang disaring yang baik, yang mana kan yang kita. Saya di sini udah lama, baru kali ini lihat video-video kayak ini, kayak gitu kan. Terus pada pertama baru-baru sama adik saya, coba deh itu lihat videonya Miss Yuni tadi biar kamu lebih pengalaman. Aku bilang gitu. Anak-anak yang baru gimana, yang cengeng gimana, yang di sini udah lama banyak utang, kasus utang gimana. Aku bilang gitu. Jadi kalau aku cerita mungkin kamu nggak percaya. Aku bilang gitu ya. Mungkin kan itu mbak-mbaknya sharing. Jadi kamu jadi iya, bukan saya. Nanti saya yang buat kamu nggak percaya, seakan-akan aku mendorong kamu juga. Aku nggak mau, aku bilang gitu. Dia melihat baru udah 2 bulan lebih kayak gini, yang ketakutannya. Ya intinya kalau masalah proses bagi saya bisa ya, tapi masalah tunggu visa di Hongkong itu kan ketentuan mutlaknya imigrasi. Jadi kalau memang proses ya udah proses aja. Tapi masalahnya KJRI bisa buka kontrak kerja dia nggak? Kan kontrak kerja dia masih dikunci. Oh gitu ya, Miss? Oh enggak, maksudnya yang maksud saya kalau udah selesai aja gitu. Yang saya harapkan ya, yang kita harapkan cuma kalau sekarang kontrak kerja dia itu pasti dikunci sama agennya, sama PT-nya. Kemungkinan besar dia tidak bisa pindah agen. Oh, tapi Pak Konsul bilang kamu nggak harus ke agen lagi, ke agen yang sama. Makanya bagusnya kan di situ, berarti KJRI memberikan sedikit kelonggaran buat kalian. Kamu nggak usah pulang ke agen itu lagi, nggak apa-apa. Kalau kamu cari agen baru juga nggak apa-apa. Tanyain dia loh, kalau saya pindah ke Bandung, kan kalian masih sering komunikasi lagi. Apakah kontraknya bisa keluar apa enggak? Maksudnya saya langsung tanya ke konsulat gitu? Iya, waktu kalian ada sidang atau ada meeting sama konsulat. Pak, kalau saya pindah ke Bandung, apakah kontrak kerjanya bisa keluar? Jadi gitu pastikan ya? Itu, iya. Oh, gitu-gitu. Kan kontrak kerja bisa keluar baru masuk ke imigrasi. Oh gitu ya. Iya, soalnya kan saya pernah dulu 4 tahun ya, saya sel kontrak apa namanya, Miss? Sign kontrak. Oh, bukan sel nggak ada pakai izin apa? Kontrak mandiri. Kontrak mandiri. Alah, itu saya tanya bisa nggak Pak? Oh itu buat yang renew aja gitu. Kalau itu nggak bisa katanya gitu. Terus kamu harus cari agent gitu. Kalau mau pulang ya nggak tahu soalnya harus ada itu stempel PT dan sebagainya kan gitu ya. Terus kalau misalnya langsung sama Miss gitu nggak pulang gitu misalnya, kalau bisa itu masih ada potongan agent, iyalah ya. Agent PT apa? Di PT di tempat saya nggak ada yang bayar, nggak ada bayar apa-apa ya. Nggak bayar apa-apa. Adikmu kan nggak bayar. Kita proses lokal itu tidak ngambil apapun dari anak. Terus udah nggak ada, cuma majikan aja. Boleh saya tahu, Miss? Gitu. 15.980. Oh gitu. Kalau kayak asuransi gitu majikan nggak termasuk. Jadi anggap aja 16.000 tidak termasuk asuransi sama tiket. Karena satu kontrak dia itu harus tetap dapat tiket dari majikan. Oh iya. Walaupun nggak dipakai atau lain kali itu nggak masalah. Itu hubungan kalian. Tapi yang saya ingin pastikan adalah Konsulat Indonesia memberikan kontrak kerjanya nggak dicop, nanti saya mau ke sana lagi. Kalau ini kan saya misalkan. Jadi masalahnya bukan di saya. KJRI ngasih dia cop nggak? Jadi tanyakan kalau ke Bandung, adik saya ini pindah, bisa nggak? Apa aja yang diperlukan buat Bandung? Karena apa? Anak ini masih dalam proses pembawahannya agent dia, PT dia. Gitu. Kan dia belum 6 bulan. Kan baru 2 bulan. Maksudnya belum 6 bulan gimana, Miss? Apa dia masih punya tanggungan PT kan? Ya 2 bulan lagi. Makanya itu mungkin dilepas atau enggaknya kan terserah PT sama KJRI. Oh gitu ya? Iya, kalau saya pribadi proses saya tidak pernah ngambil dari anak. Jadi dari anak itu di sini saya nggak pernah ambil kalau anak. Mau nanya itu masalah yang dia overcharging ya. Kalau biasanya agent berapa? Bukan agent, PT berapa sih potongannya? Waduh, aku PT Indonesia nggak tahu, Mbak. Aku ya perkiraan gitu yang Miss tahu lah. Tergantung. Iya saya tahu tergantung. Ada yang 1.700, ada yang 2.000, 2.500, tapi 3.000 saya kok nggak dengar. 3,5, Miss. Itu saya nggak dengar. Makanya si bapak bilang kamu harus boleh lapor ini overcharging gitu. Soalnya dia perjanjian 3.000, pas mau terbang kan kakaknya yang ngantar, kakak laki satu, masih ada kakak laki satu ya. Dia bilang gini, Miss, ya Nok, kamu soalnya tiketnya mahal, terus PCR ini bla 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 lah ya.
terus si bapak konjennya kaget. Loh, kalau ke sini kan tiket majikan yang bayar, kamu tahu PCR majikan. Terus apa hotel 3 hari. 3 hari kan dia udah yang 3 hari apa 5 hari ya, lupa 3 hari kayaknya. Atau hotelnya juga mahal. Loh, itu kan cuma tanggung jawab majikan. Lah, sana nakut-nakutin dia si anak nggak bayar, sini ketakutan sama keadaannya seperti ini, yang dari sana neror terus, suruh dia bayar bla bla ini, anak semakin ketakutan, saya takutin lagi dianya, PT-nya. Dan jawab sekarang SMS-nya, nggak usah panjang lebar, saya bilang, saya akan membayarnya jika saya sudah bekerja. Dan kalau mau tahu, saya sudah melaporkan overcharging. Semua satu PT ketakutan, Miss. Yang staf-stafnya. Nah, terus gini, lah kan kamu udah tanda tangan. Saya tanda tangan, saya dulu bilangnya yang 3.000 kok. Tiba-tiba ada tambahan gitu. Kamu jangan mematikan rezeki orang dong. Loh, kamu yang mematikan anak orang. Berapa ratus orang yang mereka mau ninggal anaknya, ninggal orang tuanya lagi sakit, ninggal suaminya yang mungkin yang nggak punya pekerjaan. Terus mereka potongannya segitu banyak. Seharusnya dia bisa menolong dengan cepat. Atau mungkin kalau 4.600, berapa? 30 ya? Itu kan seenggaknya dia masih punya 2.000 lah ya. Itu kan bisa buat kirim yang 1.000 buat kita lah dulu ya selama 4 bulan. Nah itu dicekek kayak gitu, tuh sisa berapa yang uang? Paling mahal kemarin tuh ada anakku, bukan anakku sih, anak luar ya. Yang aku dengar 2.500. Iya, yang saya dengar juga itu pun katanya, soalnya saya dengar juga 26, 25, 26 itu masih wajar lah. Katanya itu aja. Tapi mungkin itu yang 6 bulan, itu yang 4 bulan makanya diperbesar. Saya kurang tahu ya. Karena saya di PT Indonesia itu nggak pernah ikut campur. Tapi kenapa sih saya suruh anak-anak saya itu ke PT saya, ke PT yang punya itu teman saya, walaupun tidak ada kerjasama sama Bandung. Kan ada beberapa PT saya yang tidak ada kerjasama dengan Bandung karena tidak mudah untuk kerjasama dengan sesama agent ya. Anak-anak itu ada yang saya bagikan ke beberapa agent saya, PT saya sendiri di Indonesia. Kenapa? Kalau mereka ada masalah, udah nyampe Hong Kong, saya itu masih bisa ambil mereka. Itu kelebihannya kalau masuk PT saya. Tapi masalah di PT potongan berapa, saya sendiri tidak ikut campur. Karena saya tidak ngejar komisi, tidak ambil bonus. Seandainya dia pulang terus mencari PT-nya Miss gitu, di mana? Kamu di mana dia? Aku Semarang, Miss. Semarang ada? Ada. Dia ada. Semarang ini. Nggak ngerti aku, tapi aku tahu. Jadi ntar tak kasih nomornya, kamu cari dia sendiri. Jadi langsung terus, komunikasi sama Miss yang itu ya. Iya, yang gitu. ngonekin soalnya bos saya mempercayai saya, pusing cari agent semua nggak bagus. Dia banyak yang nggak bagus. Terus ya kan agent berbasis bisnis. Iya, terus saya bilang ya bisnis. Iya, aku bilang kalau bukan ya ada yang bagus tapi banyak yang nggak bagus kayak gitu. Soalnya yang saya yang terakhir saya juga nggak jelas. Bukan nggak jelas, apa ya? Lebih menampar dia. Maksudnya menampar itu kayak saya kan kembali lagi ke apa itu agent lagi karena majikan saya capek ya, karena harus interview. Kalau sales kontrak kan saya mandiri kan itu harus bolak-balik gitu. Masih diinterview sama ibu-ibu, kayak ibu konsulat galaknya minta ampun sama majikan saya. Kalau sampai gini, kok kamu lembut banget, orang saya anaknya, aku bilang gitu. Maksudnya kan kita anak konsulat dong, anak Indonesia dong. Ya sama, kalau kita diperlakukan sama agensi dimarah-marahi, tapi kalau sama orang Chinese sama-sama halus, aku bilang gitu, tepung kanji. Terus itu, kok sama kamu dikasih makan nggak sama majikan kamu? Terus kamu tidurnya bagus nggak? Gajinya bagus nggak? Itu kan lembut banget sih ibu ya. Terus giliran sama majikan kamu? Miss, panggil majikan saya. Ini kamu tahu nggak seperti ini, sekasar itu. Iya, 2 kali dia nggak mau. Terus aku nanya ke agent-agent lain ya, bisa nggak kalau pakai agent lagi gitu? Agentnya bilang nggak bisa. Bisa. Nggak mau. Saya sampai dapat di jauh banget. Di mana? Bisa. Di tempatku bisa. Jauh lah ya. Kalau saya tahu Miss dari dulu mah nggak susah. Nggak taunya di sini saya sering ambil barang di sebelah. Iya itu. Iya nih. Oh nggak bisa. Karena satu nggak mau ribet. Katanya harus itu apa sidak apa Miss sidak? Nggak sidak. Sidak ya. Sidak. Sebenarnya mudah sih majikan kamu nulis surat selesai. Iya. Lah itu minta sama majikan saya banyak banget. Apanya? Minta bayarannya. Bayarannya apa?
Renew? Dari kontrak mandiri mau ikut apa? Boleh saya tanya, Miss, kalau sama Miss boleh dikasih tahu kalau misalnya saya renew, saya pindah lagi ke Miss gitu lah ya. Kan bisa pindah-pindah lah ya. Kan itu sudah nggak kontrak mandiri lagi kan? Bukan, enggak. Yang ini udah baru 1 tahun. Bukan kontrak mandiri? Bukan, ikut aja ya. Ini yang di cuma 3.380. 6.000. Lah, saya ketemu Bapak agent di Kos WB. Terus kamu kasih berapa? Lain kalau cari saya gitu, saya cuma berapa gitu saya lupa ya lah, 3.000 lebih kayaknya nggak semahal itu gitu. Terus aku ambil atau semua agent aku ambil itunya dong, kartu nama yang mana nanti kalau saya renew lagi, soalnya anak saya masih pada sekolah, kuliah, SMK, terus saya harus masuk berjuang di sini. Jadi terus saya selagi majikan saya masih membutuhkan, saya ngasih saya uang ya saya harus cari sendiri, ya saya masih ngontrak lagi kalau masih dibutuhkan, saya bilang gitu ya.